Artinya, kalau ini didudukin sama Amerika Serikat, dia bisa ngirim pesawat membom ke sini bolak-balik. Maka kita harus habisi dulu Midway. Nah, si Jepang yang lagi takabur itu mengira semuanya cetek lah buat gua. Kita serang aja tiga-tiganya. Sini, sini, sini. Gak bisa gitu dong. Ribut. Tapi akhirnya diputuskan bahwa serangan benar-benar dipecah jadi 3. Beberapa bulan setelah Jepang menguasai Indonesia, dia memutuskan untuk menyerang Australia lewat Papua Nugini. Terjadilah pertempuran Laut Karang. Pada waktu itu, Jepang memang membagi pasukannya, tetapi jumlah pasukan Jepang ini masih jauh lebih kuat daripada gabungan antara Australia dan Amerika Serikat. Tetapi dalam pertempuran Laut Karang itu, Amerika Serikat berhasil menemukan kode rahasia dari perbincangan orang-orang Jepang. Jadi orang Jepang itu kan kalau berkomunikasi satu sama lain itu pakai radio. Itu radionya berhasil disadap. Kan seluruh strategi Jepang, siapa pemimpinnya, berapa armada yang dikerahkannya di sana, apa yang harus mereka lakukan di sana, semuanya berhasil disadap. Maka si Amerika Serikat nungguin di sini, terjadilah perang hebat. Amerika Serikat dan Australia kalah secara jumlah. Kapal perangnya lebih banyak yang ditenggelamkan, tentaranya lebih banyak yang mati, tetapi Laut Karang gagal diambil alih oleh Jepang. Jadi kalah secara militer, menang secara strategis. Si Jepang panik, kok bisa gini? Sebagian pasukan Jepang yang lain, kan saya bilang tadi dibagi-bagi ya, si Jepang teh nyerang Midway. Ternyata gara-gara alasan yang sama. Maka lagi-lagi pemimpinnya siapa, pesawatnya jenis apa, strateginya bagaimana, semuanya sudah diketahui. Akhirnya dalam pertempuran Midway yang sebenarnya seimbang itu, Jepang kalah secara strategis dan Amerika Serikat menguasai wilayah Midway. Sejak saat itu Jepang terhenti untuk melakukan ekspansi karena dia gagal untuk menaklukkan wilayah ini dan wilayah ini. Balik lagi kita ke sini. Si Italia berusaha untuk menunjukkan bahwa saya tuh kuat, dia tuh nyerang Inggris di Suez, tapi malah dipukul mundur. Bayangkan Baraya, betapa lemahnya Italia itu bisa terlihat dari sebuah pertempuran di di Sahara bagian timur, yaitu ketika pasukan kavaleri Italia jumlahnya sekitar 120.000 prajurit lengkap dengan tank dan lain-lain dikejar sama pasukan infanteri Inggris yang cuma bawa senapan dan granat yang jumlahnya cuma 20.000. Jadi 20.000 tentara Inggris, saya kasih garis bawah ya, jadi 20.000 tentara Inggris ngejar-ngejar 120.000 tentara Italia yang dilengkapi tank. Betapa pengecutnya gitu Italia teh. Bahkan ada ini seorang pilot Inggris atau Belanda ya, saya lupa ya. Pokoknya tentara sekutu, pilot sekutu itu di sini. Waktu dia perang melawan Italia, pesawatnya ketembak. Satu pilot doang, satu pesawat ketembak pas bagian bahan bakarnya. Jadi bahan bakarnya bocor. Anjoy, saya di tengah laut, bahan bakar udah hampir habis gara-gara ketembak. Apa yang harus saya lakukan? Kan dia harus melakukan pendaratan darurat. Dia mau melakukan pendaratan darurat di laut, ya mati pelan-pelan kalau mendaratnya di laut kan. Akhirnya dia memutuskan ya udahlah, mendaratnya di sebuah pulau dekat Sisilia. Itu adalah wilayah yang menjadi milik Italia. Tapi dia pikir bodo amat, yang penting gua mendarat, gua paling kalau di sana ketangkep dijadiin tawanan perang, gua masih hidup daripada nyemplung ke laut gitu kan. Jadi dia melakukan pendaratan darurat di pulau ini. Udah pasrah aja, mau diapain juga udah nggak apa-apa. Tapi pas dia udah mendarat, orang-orang Italia memang berdatangan ke dia, tapi bawa bendera putih. Loh, kok bawa bendera putih? Oi, tolong. Akhirnya dia keluar. Kenapa ini? Pak, saya orang Italia, saya disuruh menguasai wilayah ini, tapi kami udah nggak kuat. Kami kangen sama anak istri di rumah, Pak. Kami nggak mau ikut perang lagi. Padahal dia satu orang, si Cohen ini satu orang pilotnya, pilot sekutu. Oh gitu.
awalnya dia juga takut kan sebenarnya jatuh ke situ tuh pasrah gitu ya. Tapi pas ngelihat aduh si bancinya orang Italia gitu, ya dia jadi awalnya memelas juga jadi oh gitu. Mana pemimpin kalian? Didatangkan ke pemimpinnya. Kamu pemimpin Italia di sini? Iya Pak, kami di sini mau menyerah saja sama tentara sekutu. Oh gitu. Ya sudah. Beberapa saat lagi pasukan sekutu akan datang membombardir ini. Kalian ngumpul aja dekat saya di sekitar sini. Oh iya Pak, makasih. Itu si Cohen pulang ke negaranya itu langsung dapat medali karena dia satu orang doang berhasil menaklukkan satu pulau yang dikuasai oleh Italia. Betapa cupunya Italia pada waktu itu. Makanya sampai didatangkan Rommel ke sini. Dan akhirnya Rommel dari Jerman itu benar-benar ngamuk di sini, maju terus dan menaklukkan seluruh orang-orang sekutu yang ada di sini. Pertama karena armada tempurnya yang hebat, tetapi yang jauh lebih penting adalah Rommel itu jenius perang. Walaupun Inggris armada tempurnya sekitar 2 atau 3 kali lipat daripada Rommel, karena Rommel itu kan pasukan yang dikirim sini juga pasukan sisa gitu ya. Karena pusatnya di sini. Ini kan harusnya bagian Italia bukan bagian Jerman. Tapi si Rommel dikirim ke sini dengan armada yang sangat sedikit, mampu menggusur terus-terusan Inggris dan negara sekutu di sebelah sini. Inggris panik, ketakutan. Nah, disinilah akhirnya orang-orang Italia menemukan fungsinya, bikin tank dari kardus. Jadi si orang-orang Italia itu disuruh bikin tank dari kardus. Di dalamnya motor tapi dikelilingin oleh kardus, balon, kayu gitu ya. Pokoknya mah benda-benda yang bisa dipakai apa aja dibuat kayak tank. Jadi pas Inggris ngintai dengan pesawat pengintainya, lihat armada Jerman, anjoy, Hitler sudah mengirim bantuan ke Rommel. Itu kekuatan tempurnya 3 kali lipat. Padahal itu kekuatan tempur palsu. Jadi Rommel itu menjejerkan tank asli dengan tank kardus. Tank asli lagi itu namanya tank mock ya, mock tank buatan Italia. Padahal motor di dalamnya jadi gerung ngebul gitu. Kalau jalan di pasir itu ngebul gitu. Kelihatan dari jarak jauh itu kayak tank yang berderet maju gitu. Padahal itu motor pakai kardus dan pakai balon. Jadi ini toretnya yang si penembaknya itu pakai balon. Nah, tapi ya sudahlah, akhirnya si Rommel berhasil mendapatkan simpati dari orang-orang Italia. Maju terus ke sini, tetapi lagi-lagi si Rommel itu dikesalkan dengan masalah-masalah Italia. Woi, Inggris di sana, kita di sini. Lu Italia bagian nyerang sini, bagian nyerang sini. Siap? Ya, siap. Pas hari H, siap perang maju. Italia mana? Lu kok Italia nggak ada? Italianya lagi kebaktian. Lagi kebaktian minggu. Ya, ditunda dulu karena jumlah pasukannya tidak memadai. Ditunda dulu. Besoknya kita perang lagi. Serang lagi sana. Kebaktian lagi. Kok kebaktian lagi? Ya Pak, ini lagi dalam kondisi perang. Di gereja tuh penuh. Jadi bikin gereja-gereja di sini tuh orang-orang Italia tuh bikin, Tuhan ampuni saya akan membunuh dan dibunuh. Ini si Rommel sampai kesel lah, ini seandainya perang ini usai kita semua masuk neraka kecuali orang-orang Italia. Kan kesel. Tapi si Rommel maju terus ke sini. Pas udah sampai beberapa kilometer lagi dari terusan Suez yang tadi dikhawatirkan itu, bensinnya habis. Bensin itu pusatnya kan di Timur Tengah. Ini harus melawan Inggris dulu di terusan Suez. Pas mau ngelawan terusan Suez kan butuh bensin. Minta ke Hitler, langsung nelpon si Rommel teh. Bos, minta bensin bos. Ini kita udah beberapa kilometer lagi dari Suez. Kita tinggal nyerang sedikit lagi. Beres. Kata Hitler, sorry Mal, saya kemarin mimpi ngadain parade di Moskow. Jadi maksudnya dia mau fokus ke sini dulu dan akan mengabaikan si Rommel. Lu Rommel pertahankan aja sebisa lo, tapi gak ada lagi jatah bensin buat tank-tank lu. Akhirnya di sini kehabisan bensin. Sejago-jagonya tank, sehebat-hebatnya orang menyusun strategi, kalau nggak ada bensinnya jadi apa gitu kan? Ya akhirnya si Rommel kesel, nutup teleponnya, ceklek, dasar Kopral Hitler. Kan jabatan terakhir Hitler itu Kopral. Dasar Kopral Hitler, mati ceklek gitu. Nah, si Hitler yang mabuk kemenangan maju ke sini, belok.
Kan ini udah minta bensin, ini minta bensin, ini minta bensin, semuanya minta bensin kan pasukannya. Maka si Jerman itu memutuskan pas mau nyerang Moskow, dia belok semuanya ke tambang-tambang minyak yang ada di sekitaran Bulgaria, Romania kayak gitu ya. Nah, itu ngumpul-ngumpul semuanya di situ. Nyerangnya ke situ. Belok dari awalnya Moskow, udah beberapa kilometer lagi gitu dari Moskow, berhenti malah belok. Dan inilah yang menjadikan Soviet bertambah kuat. Pasukan-pasukan yang ada di sini semuanya berkumpullah di sekitaran Moskow. Jumlahnya yang saya bilang tadi 25 juta. Dia udah nggak takut lagi, udah peduli setan amat dengan serangan Jerman dari selatan. Dari timur. Si Jepang juga lagi ribut sama negara-negara Amerika Serikat dan Australia. Jadi semua pasukan Soviet dipindahkan ke sini. Tank-tank, artileri semuanya dipindahkan ke sini. Pas si Jerman lagi ngambilin minyak, si Rommel mundur. Dan ini adalah dua kesalahan Hitler sekaligus. Kesalahan yang pertama adalah ngapain juga ini belok, padahal kalau habisin Moskow selesai gitu ya. Tapi ini ngambilin bensin dulu. Kesalahan yang kedua adalah kalau seandainya dia ngasih bensin aja sedikit aja ke si Rommel akan menaklukkan Suez. Kalau sudah menaklukkan Suez, maka orang-orang Timur Tengah ini sudah menyatakan sumpah setia atau sumpah akan membela Hitler. Kenapa? Karena dia sebelumnya dijajah oleh Inggris. Sama seperti di Indonesia, orang Indonesia itu ketika Jepang datang seneng karena dia sebelumnya dijajah Belanda, kan gitu. Nah, ini negara-negara Timur Tengah juga udah seneng menunggu kedatangan pasukan Hitler. Ini udah tinggal sedikit lagi. Kalau berhasil aja ini semuanya udah menjadi milik Hitler. Tapi Hitler malah berhenti untuk memberikan pasokan logistik kepada Rommel. Kan Rommelnya kesel. Dan kalau si Sueznya gagal ditaklukkan, akhirnya supply dari India ke Inggris terus-terusan terjadi. Kalau supply ini terus-terusan terjadi, Inggris terus-terusan kuat dan Jerman terus-terusan tidak kuat. Kesalahannya di situ. Balik lagi ke sebelah sini, si Jepang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Wilayah ini sudah diduduki Amerika Serikat, wilayah ini sudah diduduki Amerika Serikat, dan yang paling penting adalah si Jepang tidak tahu kenapa saya yang awalnya menang, jago, secara statistik unggul, tetapi kenapa sekarang malah kalah sama Amerika Serikat. Mereka tidak sadar bahwa komunikasi radio mereka selama ini itu sudah berhasil dibajak oleh Amerika Serikat. Maka Amerika Serikat mulai sedikit demi sedikit menaklukkan wilayah-wilayah ini. Kalau Jepang tadi punya strategi namanya gurita, Amerika Serikat bikin strategi loncat kodok. Jadi satu pulau taklukan, satu pulau taklukan, satu pulau taklukan, dan lain sebagainya. Akhirnya ini mengepung Jepang. Ketika ini kayak gini, Amerika Serikat muncul sebagai pahlawan. Si Amerika Serikat awalnya hanya perang ngelawan Jepang. Warganya diajak nyerang Jerman. Yuk kita serang Jerman, kata si pemerintah Amerika Serikat. Tapi warganya gak mau perang lawan Jerman karena musuh kita itu adalah Jepang yang telah membombardir Pearl Harbor, kata si rakyat Amerika Serikat. Kan Amerika Serikat itu negara demokratis, jadi si rakyat harus tunduk jadi si pemerintah harus tunduk pada kehendak rakyat. Rakyat mintanya serang Jepang, jangan Jerman. Tapi pemerintah Amerika Serikat mikirnya gini, ini Jerman ini udah habis-habisan di sini. Kalau kita datangkan pasukan ke sini, maka Jerman pasti akan kalah. Kalau si Jerman kalah, kita yang menang. Jadi paling belakang ikutan, pas yang lain sudah bonyok semua, pas yang lain nanti mati semua, si Amerika Serikat mengklaim kemenangan. Kan mikirnya gitu. Akhirnya si Amerika Serikat bikin operasi bendera palsu. Jadi ada kapal dagang Amerika Serikat lengkap dengan orang-orang di dalamnya. Itu sama Amerika Serikat ditenggelamkan. Kemudian ini kapal dibom sama Jerman. Si Amerika Serikat langsung menuduh itu dan mempropagandakan kepada rakyat Amerika Serikat. Rakyat Amerika Serikat marah, akhirnya kita perang melawan Jerman. Nah gitu ya. Jadi di negara demokrasi itu, rakyat itu bukan penentu pendapat, tetapi yang dibutuhkan pendapatnya direkayasa untuk menghasilkan keputusan yang diinginkan oleh penguasa. Lagian seburuk-buruknya perang di sini, ingat, bisnis masih jalan. Ketika Amerika Serikat memutuskan untuk menyerang Jerman, itu juga masalah bisnis. Karena ada orang-orang kuat di Amerika Serikat yang membutuhkan dana lebih banyak. Bayangkan kalau Amerika Serikat menang perang,
Apa yang dibutuhkan? Maka ini butuh membangun kembali, butuh apa gitu kan? Nah, Amerika Serikat di sini kan pasti banyak pengusaha-pengusaha yang sangat dibutuhkan, yang punya modal banyak. Jadi akhirnya pasti diuntungkan kalau Amerika Serikat menang. Akhirnya Amerika Serikat memutuskan gabung ngelawan Jerman. Semuanya ngumpul di Inggris. Orang Polandia, orang Prancis, orang Amerika Serikat, orang India. Orang India ngirim pasukan ke Inggris ya. Puluhan ribu malah, bahkan ratusan ribu tentara dikirimkan ke sini. Nah, udah ngumpul di sini semuanya. Pas Jerman terlena ngambilin minyak dan sumber daya di sini, Rusia atau Soviet mengumpulkan pasukannya dan nyerang balik Jerman di puncak musim dingin. Akhirnya Jerman kalah telak, mundur terus, mundur terus-terusan tidak bisa terhenti. Dan di sisi yang lain, Amerika Serikat sudah mengumpulkan pasukan bersama Inggris, Kanada, Australia, Prancis, Belgia, Belanda, Luxembourg, semuanya dikumpulkan di sini. Datang sekitar 2,1 juta pasukan mendarat ke pantai di sini dan langsung nyerang Jerman. Jerman diserang dari timur dan diserang dari barat. Perang dua front terjadi lagi. Ketika Jepang sudah menyusut kekuasaannya, ketika Jerman sudah menyusut kekuasaannya, dan akhirnya Italia berhasil dikalahkan. Jadi Italia itu akhirnya juga dikalahkan dengan cara yang cupu gitu ya. Jadi pas Mussolini lagi serang sana sini dan gagal terus, Mussolini sendiri diberontaki oleh orang-orang komunis, kemudian ditangkap. Mau diadili, pas mau diadili Hitler datang. Aduh, ini jadi Italia tuh benar-benar merepotkan. Kirim pasukan khusus ke sana untuk membebaskan Mussolini. Mussolini dibawa ke Berlin, ke Jerman, dibekelin emas 1 truk. Sok pulang lagi, bangun kembali kekuatan fasis di Italia, bantuan saya. Pas balik lagi dicegat sama komunis, dieksekusi, ditembak mati, kemudian jasadnya itu diinjek-injek, diludahin, ditendang-tendang, wah bener-bener dijelek-jelekin, kemudian digantung terbalik. Udah gitu, udah membusuk di situ, diturunkan, kemudian dibuang ke got, kayak ngebuang bangkai kucing. Si Hitler tahu kondisi si Mussolini, makanya nanti si Hitler memutuskan bunuh diri karena saya tidak mau jasad saya nanti sama musuh saya dihinakan seperti itu. Makanya nanti dia bunuh diri, kemudian minta orang lain untuk ngebakar. Tetapi apapun itu, perang dunia sudah mencapai akhir. Jepang sudah dibombardir dari Midway, Iwo Jima ditaklukkan, Saipan ditundukkan, wilayah-wilayah Nusantara juga hampir memproklamirkan kemerdekaan, BPUPKI sudah dibikin, kemudian Hitler juga di sini sudah udah gak bisa apa-apa, dikepung oleh dua arah sekaligus, tentara merah dari Soviet dan negara-negara sekutu Amerika Serikat, Inggris, Prancis dan lain sebagainya dari arah barat. Jerman tidak ada apa-apanya lagi. Tinggal yang sekarang ribut itu adalah blok komunis sama blok liberal. Ingat seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Baraya, Perang Dunia II adalah perang segitiga, liberal, komunis, fasis. Fasis terlalu kuat sehingga liberal dan komunis bersatu, handicap kalau main smackdown mah. Nah, karena bersatu dan si fasisnya akhirnya sudah kalah, maka si Soviet sama Amerika Serikat siap-siap final battle, siap-siap perang final. Ini semifinalnya doang. Jepang itu urusannya Amerika Serikat, Jerman urusannya Soviet. Oke, Jerman Maret ditundukkan, kalah. Soviet kipas-kipas, siap-siap berhadapan final battle dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat nyerang Jepang tapi nggak beres-beres. Kenapa? Karena tentaranya nggak mau nyerah-nyerah. Apapun yang terjadi nggak mau nyerah. Dan Amerika Serikat itu punya strategi yang paling terkenal, strategi paling pengecut, yaitu strategi carpet bomb. Jadi Amerika Serikat itu di Jepang nggak mau turun terus perang 1 lawan 1, nggak mau, takut. Tahu mental Jepang itu mental samurai. Jadi yang mereka lakukan adalah terbang, ngejatuhin bom. Gak peduli yang di bawah sipil, tentara, bayi, gak peduli itu sawah, itu gedung, itu apa, gak peduli, pokoknya dijatuhin. Makanya nanti bentuknya itu kayak karpet gosong gitu di bawah gitu. Tapi walaupun sudah seperti itu, rakyat Jepang kelaparan, kebakaran di mana-mana, seluruh kotanya udah hancur ludes, tetapi
tetap masih belum nyerah juga. Jadi si Amerika Serikat panik. Itu si Soviet udah santai, siap ngelawan Amerika Serikat. Dia udah membangun pasukannya, udah membangun teknologi, membangun segala rupa. Sedangkan Amerika Serikat gak sempet untuk bangun ini itu karena masih konsentrasi untuk menghabisi Jepang. Akhirnya si Amerika Serikat kesal, gak ada cara lain, ya udah jatuhin bom atom tanggal 6 Agustus. Nyerah nggak? Sebenarnya ini bukan hanya menyuruh Jepang menyerah, karena Jepang udah pasti nyerah, itu udah pasti kalah gitu. Tapi Amerika Serikat itu juga ngirim pesan sama Soviet, final battle, lu harus hati-hati, gua punya bom atom. Soviet nggak takut. Ketika tanggal 6 Agustus dijatuhkan bom atom di Hiroshima, Soviet nyatain perang ke Jepang tanggal 8 Agustus. Ini sebenarnya memenuhi perjanjian sebelumnya, tetapi juga sebenarnya nunjukkan kepada Amerika Serikat, lo punya bom atom, gua nggak takut. Maka sehari kemudian Amerika Serikat membom atom Nagasaki dengan skala yang jauh lebih besar, 2 kali lipat lebih besar. Ini untuk menunjukkan, sekalian menghabisi Jepang yang sudah habis, sekalian menunjukkan kepada Soviet jangan macam-macam di sini. Tapi Soviet nggak peduli, dia tetap mengirimkan pasukannya di situ, dan akhirnya Jepang menyerah tanggal 15 Agustus. Seiring dengan menyerahnya Jepang, berakhir pula lah Perang Dunia Kedua. Begitu. Baraya, saya tidak punya pesan khusus untuk Baraya, tapi silahkan pikirkan sendiri bahwa di sana perang itu terjadi sangat dahsyat, sangat mengerikan. Kalau di film-film, Baraya akan melihat bahwa epic banget gitu, tank, tembak-tembakan dan sebagainya. Tapi ada satu yang sering terlewat dari film-film itu, bahwa di sana ada orang-orang yang termutilasi, kegeleng-teng, orang-orang tidak berdosa yang ketembak dan sebagainya. Ada jutaan keluarga yang menangis meratap karena anaknya meninggal, karena istrinya, karena suaminya meninggal. Itulah bencana-bencana yang tidak pernah atau jarang sekali dibahas di film-film. Jadi itu adalah perang terbesar dalam sejarah. Semoga tidak terjadi perang semacam itu lagi. Oke, Baraya, itu saja. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Saya capek. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.